maka diusir. Ini bukti sejarah tingkat nasional, tingkat dunia. Presiden diusir dari ruang sidang. Allahu Akbar. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya maka itu palsu. Dan segera setelah ini makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Karena tidak layak sebagai presiden yang telah menipu dan untuk meminta agar segera Jokowi diberhentikan sebagai presiden. Ya, kalau isu sudah jelas pada ini, jangan lagi dipanjang-panjang, ngutang lagi. Kemarin ngutang 1.500 triliun. Yang di istana bingung mau ngasih surat kuasa apa? Dia juga ulur-ulur aja. Kalau diterusin kencang, terus ijazahnya apa? Hidungnya bukan potret dia, potret adik iparnya. Jadi orang kalau goblok, nganggap orang lain gobloknya kayak dia pikir itu pintar. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Jokowi banyak melakukan kesalahan. Saya adalah salah satu penggugat Jokowi mundur. Negara kemudian memberikan surat tugas menunjukkan dia tidak ngerti hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia tidak punya itikat baik. Nah, yang ketiga, patut diduga jangan-jangan apa yang disangkakan oleh masyarakat itu ijazah itu palsu. Melengkapi data, lalu kapan pembuktiannya? Yang jelas ketika 2 minggu yang lalu kami meminta Anda membawa ijazah Pak asli Anda, entah itu SD, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, bodoh, yang jelas bawa ijazah asli Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Yang pertama, saya sebagai salah satu prinsipal dari 5 prinsipal meyakini bahwa telah terjadi kerugian dari ijazah yang tidak bisa ditunjukkan atau ijazah palsu. Kerugian itu bukan hanya pada 5 pemberi kuasa, tapi kerugian pada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun yang menggugat cuma 5 orang, tapi ini adalah perwakilan dari 270 juta orang yang telah dirugikan oleh Jokowi dengan tidak bisa menunjukkan ijazah asli yang bisa diduga keras bahwa ijazahnya palsu. Dan yang penting itu ijazah itu jadi capres. Nah, itu syarat. Jadi banyak hal-hal akibat hukumnya dari kepalsuan yang ada itu, ya, termasuk statusnya sebagai presiden. Yang kedua, ini adalah contempt of court. Ini penghinaan kepada pengadilan. Jadi dengan cara yang kita lihat di persidangan, termasuk ada surat tugas, ada surat substitusi yang ternyata tidak memenuhi syarat hukum, itu Jokowi sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Contempt of the court. Oleh karena itu bisa diproses berikutnya. Yang ketiga, tadi ya pengacara Prof. Egy menyatakan bahwa Jokowi digugat secara pribadi. Iya, bukan presiden. Ketika dia menguasakan atau memberi tugas apapun namanya kepada orang yang mewakili dan datang di pengadilan ini, dan dia adalah bagian dari pegawai, maka biaya yang dikeluarkan oleh Jokowi kepada pegawai itu masuk dalam kategori korupsi. Iya. Harusnya Jokowi sewa lawyer. Harusnya Jokowi secara pribadi menyewa lawyer. Kalau dia masih menugaskan, mewakilkan kepada korupsi. Itu korupsi. Besok kita tuntut bahwa ada pasal baru korupsi dari kuasa hukumnya. Yang kelanjutnya, Bapak Ibu, poin penting ini ya, poin penting. Melalui peristiwa tadi, Jokowi diusir. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Pak, kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan tidak memberikan surat kuasa,
artinya tidak ngerti hukum. Maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah tingkat nasional, tingkat dunia. Presiden diusir dari ruang sidang. Allahu Akbar. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya maka itu palsu. Dan segera setelah ini makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Karena tidak layak sebagai presiden yang telah menipu dan merugikan 270 juta rakyat Indonesia. Jadi sengsara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Artinya juga nggak benar. Arbi, Muslim Arbi. Muslim. Nanti itu. Pak Taufik. Nanti terakhir. Saya Pamungkas. Ya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebetulnya kan kita pingin pengadilan ini berjalan secara fair dan benar, ya kan? Tetapi apa yang kita saksikan hari ini adalah dagelan. Jadi ini sebetulnya sudah jelas bukti bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah asli. Nah, jadi hari ini adalah pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang Jokowi ini tidak pantas lagi melanjutkan jabatan sebagai presiden. Kalau tidak pantas sudah lama. Ya, makanya karena tidak pantas sudah lama, maka hari ini bukti ini membuktikan. Jadi hari ini adalah bukti nyata Jokowi tidak punya jasa asli. Kalau punya jasa asli 5 menit urusan selesai barang ini. Ya, case close. Jadi saya minta juga DPR, ya kan, kalau juga harus, PLH nggak bisa. Jadi saya pikir ini sudah saatnya kita sama-sama mendatangi gedung DPR MPR untuk meminta agar segera Jokowi diberhentikan sebagai presiden. Ya, kalau isu sudah jelas barang ini. Jangan lagi dipanjang-panjang, utang lagi. Kemarin utang 1.500 triliun. Jadi saya kira itu yang paling penting, ya kan? Ya, jadi jangan lagi misalnya nunda berapa kali pun dia tetap kalah, gitu loh. Jadi saya kira tinggal bagaimana kita gerakan rakyat datang ke DPR untuk memecat Jokowi sebagai presiden. Sekian. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Putusan Majelis Hakim hari ini buat saya tidak mengejutkan dan sudah saya duga. Kenapa? Karena memang Majelis Hakim tidak akan, atau gini, Majelis Hakim akan berusaha untuk tidak sampai memasuki proses keputusan sidang. Jadi diulur-ulur terus, karena kalau nggak diulur putusannya bikin dia digetok kepalanya karena diancam atasannya segala macam. Jadi diulur aja terus. Ulur terus, Pak. Ulur terus. Nanti akan datang ulur lagi. Itu saya bilang, ini Udah cara pasti. mereka. Padahal mereka harus sudah kalah ya. Udah. Sekarang pertanyaan sederhana. Kalau hakim minta mundur 2 minggu, kan ada targetnya. Apa yang dengan mundur 2 minggu, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Nggak ada tuh. Mundur 2 minggu. Mundur seminggu, mundur 2 kembali minggu. lagi begini. Akan begini lagi, ulur-uluran. Karena kalau saya sih kesian. Kesian kenapa? Nggak berani mutusin. Karena di atas sudah diancam turun ke bawah. Jadi memang strateginya ngulur-ngulur. Sehingga kita, kalau saya nggak mau menyikapi dengan mestinya dia tahu kok. Yang kalau ditanya, mau sampai kapan lu ngeles, itu yang ditanya. Karena ini ngeles hakimnya. Kalau saya sih kesian-kesian aja. Nah, kenapa hakim ngeles? Ini bicara masalah nilai-nilai hidup, bicara prinsip hidup. Majelis Hakim tidak berani karena nilai-nilai hidupnya lebih mementingkan duniawi ketimbang kebenaran, kejujuran, keadilan. Jadi ya jabatan dia. Jadi ini minggu depan 2 minggu lagi ada lagi mundur lagi, jangan kaget lah, jangan kaget. Mundur apa dengan harapan terjadi perubahan eksternal, Jokowi sudah lengser baru dia berani mutusin, ya kan?
Masa si hakim goblok bener, mundur 2 minggu, apa yang mau dicapai dengan mundur 2 minggu? Nggak ada tuh. Nanti mundur lagi, habisnya cari lagi alasan. Tadi dia bilang Pak, kalau 2 minggu itu dia mau tinggalin yang nggak datang. Yakin, Itu dia bilang. Dia yakin. Nanti ada lagi. Semua Ya, kalau bisa nggak kita ganti hakimnya bos, bisa. kita jadi hakim sendiri. Jadi buat Anda yang kebetulan ngikutin apa yang saya sampaikan, ya udahlah, jangan terus serius. Mestinya analisis. Dia juga tahu kok. Jadi ini lucu-lucuan aja lah. Apa yang kita lakukan? Kasihanilah majelis hakim. Udah itu aja. Sambil kita lucu-lucuan lihat. Habisnya mau apa lagi? Akal-akalannya ngulur. Panitranya ini. Tapi gugat Jokowi bukan lucu-lucuan. Wah, kalau gue Jokowi serius, karena gugatannya serius, putusannya sudah pasti Jokowi yang ngawur, hakimnya nggak berani. Coba lihat, saya bukan orang hukum, tapi udah gampang lah. Jadi ya jangan ngarepin serius, jangan mengharapkan serius. Kita melakukan dengan serius, mereka berusaha ngeles dengan serius. Jadi cari argumentasi, asal logis dianggap benar, yang logis tidak harus benar, yang benar ada logikanya. Tolong tanya, kalau habis ini nggak lengkap dari mereka, terus mau jalan nggak sidangnya? Cari lagi alasan, mundur lagi 2 minggu. Pertanyaan, kenapa sih 2 minggu? Kenapa nggak seminggu? Kenapa nggak 10 hari? Tolong jawab, kan ada rasanya. Jadi jawabannya apa? Ya pokoknya 2 minggu. Kenapa? Karena gua yang mutusin. Sederhana, selama gua yang berkuasa, suka-suka gua lah. Kalau orang Medan bilang suka-suka kau lah. Kau aturlah semua. Kira-kira begitu aja, jangan kaget, jangan bahas serius. Ini lucu-lucuan aja, kita bahas serius. Yang di istana bingung, mau ngasih surat kuasa apa? Dia juga ulur-ulur aja. Kalau diterusin kencang, terus ijazahnya apa? Hidungnya bukan potret dia, potret adik iparnya. Jadi orang kalau goblok, nganggap orang lain gobloknya kayak dia pikir itu pinter. Gua kenal baik sama dia, itu aja. Salam dari Taufik Baudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitung. Ini korban keganasan rezim juga. Saya baik ya. Terima kasih kepada Bang Egy Sujana. Jadi hasil persidangan hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya kita sedang berada di Indonesia. Betul ya? Sekali lagi saya sampaikan bahwa Ya, sikat. bahwa kita ini menggambarkan bahwa kita sedang berada di Indonesia. 3 lembaga yang kita akui adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini terakhir nih, yudikatif. Jika sikap orang-orang yang ada di institusi yudikatif atau kehakiman seperti ini, maka ini Indonesia sudah mengalami jauh kegagalan. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Jokowi banyak melakukan kesalahan. Saya adalah salah satu penggugat Jokowi mundur. Kemudian Mas Bambang Tri, kemudian lagi Gus Nur, dan sampai saat ini dia tidak bisa membuktikannya. Maka ini sudah menimbulkan keonaran dan sebagainya. Makanya, kata kuncinya adalah harus bagaimana sekarang? makjulkan Jokowi, ganti pemerintahan transisi. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu ustadz yang konsisten, Ustadz Asep Saifuddin. Tolong dengan hormat, pasukannya diturunkan minggu depan. Iya, insya Allah. Tadi saya hadir di ruangan persidangan. Di ruangan persidangan tadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana. Ya. Bahwa yang digugat itu pribadi Jokowi, bukan Presiden Jokowi. Nah, adapun dia sebagai pejabat publik, itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Maksudnya begini, kan kedudukan setiap warga negara itu sama di mata hukum. Nah, Jokowi digugat terkait dengan dugaan ijazah palsu. Jadi ketika misalkan Mensesnek memberikan surat kuasa, apalagi surat tugas, itu tidak relevan.
Nah, karena kan ini nggak ada kaitan. Harusnya Jokowi sebagai pribadi, apalagi dia sebagai presiden, harus memberikan keteladanan. Seharusnya dia memberikan surat kuasa dengan tanda tangan basah. Nah, itu itikat awal. Kalau itu tidak dilakukan, maka Jokowi tidak merupakan cerminan seorang pemimpin yang baik. Nah, karena seharusnya tidak ngerti hukum, seharusnya buktikanlah di pengadilan, betul tidak ijazahnya palsu. Dia datang untuk bawa ijazah palsu. Nah, jadi dengan dia satu memberikan surat mandat kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian memberikan surat tugas, menunjukkan dia tidak ngerti hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia tidak punya itikat baik. Nah, yang ketiga, patut diduga jangan-jangan apa yang disangkakan oleh masyarakat itu ijazah itu palsu. Nah, oleh karena itu, kalau pekan depan sidang diundur lagi, maka kalau menurut saya rakyat harus bersatu, bukan hanya menuntut sidang, tetapi udah saja kita desak supaya Jokowi dimakzulkan dan dipenjarakan. Setuju nggak? Setuju. Allahu Akbar. Makzulkan Jokowi. Allahu Akbar. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Makzulkan Jokowi. Oke, saudara-saudara, demikianlah semua. Tinggal siapa lagi yang mau ngomong? Jangan, antum nanti soal kasus antum lagi. Ya, yang ini. Dari Mama ada yang ngomong. Nah, Ida. Nanti soal itu sendiri. Iya, beda itu. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pengadilan tidak fair. Hancur-hancuran. Hakim dari awal sudah tidak fair, sudah tidak adil, baik terhadap penggugat, yang jelas ya terhadap penggugat ya. Kami tidak terima ketika setiap sidang tergugat mengirim orang-orang yang berbeda. Jadi kalau bisa dimodusin, nanti next sidang pun akan seperti ini. Kembali lagi melengkapi data. Lalu kapan pembuktiannya? Yang jelas ketika 2 minggu yang lalu kami meminta Anda membawa ijazah Pak asli Anda, entah itu SD, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, bodoh, yang jelas bawa ijazah asli Anda. Kemudian kalau misalnya nanti sidang 2 minggu lagi Tidak bawa juga. Katanya tadi diberi waktu 1 minggu, ketika dianulir menjadi 2 minggu, padahal jejak digital ada. Hakim mengatakan 1 minggu, tapi beliau merubah menjadi 2 minggu. Ketika 2 minggu yang akan datang, Dan nggak ngaku lagi. betul, dan nggak ngaku lagi. Kita bukan jejak digitalnya pasti ada. Ketika 2 minggu lagi pembuktian sidang berjalan seperti ini, artinya Jokowi fix palsu. Fix sebagai presiden palsu. Semua kebijakan yang keluar dari lisan dia secara hukum batal. Oke? Kami sebagai emak-emak yang notabene katanya hanya ada di dapur, kasur, sumur, kami punya otak dan kami bisa melihat ini persidangan paling buruk yang pernah ada di negeri ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di 2 minggu yang akan datang. Ini.